Kalau kendala itu pasti ada mas. Kalau kendalanya itu pertama kali kan tebarkan 12.000 Ya. lalu ikan itu di kolam itu sisa 4.500 mas. Dari 12.000 itu sisa 4.000. 4.500. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya masih di channel Dunia Hobi. Kali ini saya berada di daerah Temboro mas ini ya, di Ya, daerah Temboro. Temboro, Pelausan Wates di Kabupaten Kediri. Saya berada di farmnya Mas Titah ya ini ya. Selamat sore mas ya. Nah, ini Mas Titah ini salah satu breeder ikan koki di Kabupaten Kediri ya. Dulu ceritanya ini gimana sih mas kok bisa memilih ikan koki sebagai ikan peliharaannya ini mas? Awal mulanya beli benih ikan koki mas. Wow, dulu awalnya dari beli benih. Jadi Ya. emang langsung gimana? Emang langsung di koki ya? Ya langsung Atau sebelumnya koki mungkin ada Dulu usaha itu- lain? dulu itu pemancingan mas. Wow, dulu itu Nah, namanya usaha pemancingan. usaha pemancingan selama 2 tahun Mm-mm. lalu beralih ke ikan koki. Kok berinisiatif beralih ke ikan koki itu kenapa mas? Atau mungkin lebih pasarnya lebih menurut teman lebih bagus menjanjikan gitu mas ya mungkin? Kalau dari ikan koki lebih menjanjikan. Kalau dari pemancingan itu kan 50-50 mas. Jadi Oh gitu. pemancingan kan nanti ikan udah masuk ke kolam, lalu di-share ke Facebook. Orang kan datang kan nggak tentu mas. Jadi Oh, ada iya. yang berminat, ada yang enggak. Iya. Jadi nggak tentu hasilnya. Terus Tapi masnya beralih ke ikan ikan koki koki ini yang mungkin ya. lebih menjanjikan dan lebih kontinu ya untuk Iya. penghasilannya. Awal mula kisahnya gini mas untuk pembelian ikan kokinya itu dulu ceritanya ini. Awal mulanya itu beli benih mas. Beli benih? Ya. Berapa mas dulu awal tebarnya itu? Awal tebar ke kolam besar ini 12.000 ekor. 12.000 ekor itu Ya. untuk pengawalan kolam sebanyak ini. Dari 12.000 ekor saya rawat selama 4 bulan. Lalu disortir mas habis itu. Kalau Disortir udah 4 bulan. ikan-ikan yang bagus sama yang tidak itu mas ya berarti ya? Ya. Dalam usia 4 bulan itu. Dari hasil sortir? Habis disortir dipilihin yang bagus buat indukan. Oh. Yang ikan pasar kayak ikan agak memanjang itu Istilahnya reject itu mas Ya, ya mungkin ya. Kayak ikan reject. reject itu sama jual. Terus Aku yang jual. kualitas yang bagus itu sama buat untuk indukan sendiri. iya mas. Baik. Tapi selama mengawali hal tersebut ada kendala-kendala nggak sih mas? Mungkin waktu tebar 12.000 benih itu ada ikan yang mati atau mungkin atau banyak gimana itu kendalanya ada nggak sih mas? Kalau kendala itu pasti ada mas. Kalau kendalanya itu pertama kali kan tebarkan 12.000. Ya. Lalu ikan itu di kolam itu sisa 4.500 mas. Dari 12.000 itu sisa 4.000. 4.500. Itu kendalanya apa mas itu? Matinya itu? Ya bukan. Bukan mas? Kalau mati itu kan kelihatan. Kendalanya itu dari burung. Oh. Burung juga makan ikan. Terus kalau di sini namanya jekutru. Jekutru itu anakannya capung mas. Oh, anak capung itu dia juga bertelur hama. dari sini juga hama untuk benih-benih itu tadi ya? Iya juga hama. Berarti dari total 12.000 benih tersebut sisa 4.500 ekor. 4.000 itu sampai bisa besar usia 4 bulan 4 tadi ya, bulan. sampai sortir itu tadi ya. Ya. Nah ini untuk rekan-rekan ya, jadi Mas Titah ini mengawali dari 12.000 ikan mas ya. Ya. Nah untuk mengawali usaha koki Mas Titah ini juga tidak gampang ya. Otomatis menemui sebuah kendala-kendala yang terutama ada di hama ya. Hama apa tadi? Jekutru itu ya. Ya jekutru. Terus ada juga burung juga. Kalau untuk perawatan air untuk koki sendiri gimana mas? Kalau perawatan air, kalau ini kan dari sungai langsung ya mas. Oh ini dari sungai langsung? Dari sungai langsung. Jadi tanpa menggunakan filter mas. Berarti sudah istilahnya sudah air alam itu ya? Ya. Sudah sirkulasi sendiri. Sudah sirkulasi sendiri lah. Ya. Ini ada sumbernya di daerah sini ya? Ada mas, dari atas sana. Oh itu ada sumbernya ya? Nah, Ya. ini salah satu keistimewaan di farm sini ya. Jadi untuk ikannya itu dari benar-benar dari
air sumber ya, jadi untuk kesehatan dan kedaya tahanan tubuh ikan tuh lebih bagus pasti Mas ya, lebih sehat dan lebih kuat. Untuk proses breedingnya dulu dari 4, sisa berapa tadi? Sisa 4.500 itu sama jadikan induk semua Mas itu ya? enggak, Hah? itu masih seleksi lagi. Masih seleksi lagi Mas? Seleksi lagi. Berarti sampai temu induk itu berapa ekor Mas waktu itu dari 4.000 itu? Sampai ketemu induk itu kisaran 150 ekor. 150 ekor. Iya, Itu baru ketemu induk yang benar-benar kualitas bagus itu Mas ya. benar-benar kualitas bagus. Nah, itu dari sisa 4.000 ekor pun dari Mas Titah ini masih diseleksi lagi Mas ya. Masih seleksi Ketemu lagi. sekitar 150 50 ekor. ekor yang benar-benar dipilih untuk kualitas bagus buat induk di farmnya Mas Titah ini. Nah, untuk induk tersebut lalu saman pijahkan sampai usia berapa sih Mas induk tersebut siap pijah itu? Kalau induk itu kisaran 5 bulan, 6 bulan, sampai 7 bulan masih bisa. Sudah siap pijah itu Sudah ya. siap bisa. Nanti ada ciri-cirinya ya untuk induk yang siap pijah itu Ya, kelihatan ada. atau dari lebih dilihat dari segi umur atau dari postur tubuh sih Mas? Yang pertama itu dari umurnya, Mas. Untuk cara pernya sih Mas, misalkan ada yang ikan kadang satu pasang, ada yang di koloni. Untuk koki sendiri ini gimana Mas untuk penjodohannya? Kalau di koki jenis pancawarna ini jantannya 3, betinanya 2, Mas. Kok gitu Mas? Itu apa? Ada pengaruh apa kalau jantan 3, betina 1 itu? Betina berapa? Betina 2. Ya. Itu pengaruhnya di mana? Kok banyak jantannya Mas? Kalau jantan kan satunya ada yang nggak mau ngejar. Jadi kan kejar-kejaran gitu toh Mas kalau udah Jadikan satu indukan itu. Jadi dikasih betina 3 nanti lebih cepat bertelurnya, Mas. Dikasih jantan 3 itu tadi ya? Iya. Dikasih jantan 3. Jadi untuk pemijahan betinanya lebih mudah gitu Mas Ya, lebih istilahnya. mudah. Ada kolam sendiri ya untuk pemijahan ini berarti untuk Ada, Mas. dari kolam induk yang disortir tadi sama Mas Titah ini nanti ikannya akan dipindahkan ke tempat pemijahan, kolam pemijahan Mas ya? Ya. Itu di kolam pemijahan berapa hari Mas itu kira-kira sampai bertelur itu? Sampai bertelur 1 hari udah bertelur. Satu hari udah bertelur? Udah. Berarti itu dilihat dari pemilihan induk tadi ya? Iya. Benar-benar cari induk yang ikan yang sudah siap, terus dipindah ke kolam pemijahan. Ketika sudah bertelur itu induknya dipisah nggak Mas? Ketika udah bertelur itu induknya dipindah, Mas. Oh, induk dipindah? Pindah semuanya. Dipindah Jantan, semua? betina semua dipindah. Berarti ini telur-telur ini nanti akan mentah sendiri ya? mentah sendiri. Untuk media di kolam pemijahan itu apa Mas? Untuk media telur itu? Kalau saya memakai paranet, Mas. Parana ditaruh Taruh di bawahnya. bawah kolam itu ya? Ya. Jadi telur yang nempel-nempel Di paranet di itu. paranet. Nah, ini untuk rekan-rekan yang mungkin yang mau belajar pemijahan ikan koki juga ya, untuk proses yang awal itu adalah pemilihan induk yang sudah benar-benar matang Mas ya. Ya. Karena itu nanti juga akan pengaruh di kecepatan dalam bertelurnya ikan tersebut ya. Nah, untuk Mas Titah sendiri menggunakan media paranet untuk di bawah kolam ya, untuk tempat-tempat menempel telurnya, dan setelah itu induk akan dipindah di kolam istirahat istilahnya Mas ya itu ya. Ya. Diistirahatkan dulu. Telur itu sampai menetas kira-kira sampai berapa hari Mas? Kalau telur itu menetas sampai 4 hari, Mas. 4 hari sudah menetas ya itu ya? Sudah. Berarti ya lumayan singkat ya, nggak Ya. butuh waktu lama ya? Nggak butuh waktu lama. Terus? Nanti kalau udah menetas, yang pertama kali aku menggunakan media telur ayam itu, Mas. Telur ayam diceplok. Jadi untuk makan benihnya ya, usia Ya. 1 hari mulai dikasih makan usia berapa? Usia 2 hari, 2 Mas. hari? Kalau 1 hari kan masih ada cadangan makanan. Oh ya, yang kayak telur di Ya. ya di ikannya kecil itu ya? Ya, Berarti untuk usia ikan habis menetas itu nggak dikasih makan dulu. nggak dikasih Untuk makan. usia kedua hari, Masnya menggunakan pakan telur ya, telur ayam. telur ayam. Yang Telur mentah itu, ayam Mas, ya? itu mentah, Mas. Hah? Kondisinya mentah. Soalnya kalau telur ayam, kalau menurut saya loh Iya, ya, iya. menurut saya itu kalau direbus itu nutrisinya berkurang dari telur itu. Oh, gitu ya. Jadi menggunakan mentah saya. Nah, ini ada tips baru ya, mungkin untuk rekan-rekan breeder ikan mungkin biasanya emang saya juga dengar-dengar itu menggunakan telur matang ya, kuningnya Ya. aja. Nah, ini Mas Titah punya cara tersendiri ya, dia menggunakan telur mentah itu nggak ada campuran apa-apa Mas, cuma telur itu aja atau Cuma telur itu aja. diambil kuningnya atau sama putihnya juga? Sama putihnya. Sama juga. putihnya, itu Iya. dikocok itu ya? Iya. Terus langsung dikasih makan gitu? Kasih makan dikit-dikit, Mas. Jadi satu kolam itu kisaran 2 sendok, 2 sendok. Oh, gitu, cukup Mas. segitu ya? Iya, sedikit.
bertelurnya dari 3 jantan 2 betina itu, satu kolam breeding itu biasanya bisa menghasilkan benih berapa sih Mas? Kalau benih itu nggak tentu Mas, biasanya sampai kisaran 2.000 sampai 4.000 ekor. Itu paling minim atau maksimal? Tergantung cuaca Mas. Tergantung cuaca juga ya? Iya, kalau cuacanya bagus ya sampai 4.000-an terus. Sampai 4.000-an terus ya? Iya. Dari 2 betina itu tadi ya? Iya, dari 2 betina itu. Nah ini rekan-rekan ya, sangat gimana ya, untuk proses breeding ikan koki ini bisa dibilang singkat dan sangat singkat ya. Iya. Cuma itu ya namanya ikan itu kayak cuaca, kualitas air, dan terutama di hama pemangsa itu juga sangat pengaruh untuk benih-benih ikan. Biasanya Mas ya, dari satu kolam breed ini untuk satu penetasan misalnya kita buat aja 4.000, Iya. itu sih bisa sampai besar kira-kira berapa ikan? Nggak tentu Mas, soalnya di sini kan ikan kan nggak semuanya besar semua, itu nggak Oh semuanya. gitu, berarti Jadi ada yang kecil, ada yang besar dari Nah, itu jadi sortir terus sortir gitu ya. terus gitu. Di kolam pembesar, di kolam apa? Benih tadi, itu sampai usia berapa Mas? Sampai usia 1 bulan Mas. 1 bulan. 1 bulan. Hah? Kalau di saya itu 1 bulan lebih 1 minggu. 1 bulan lebih 1 Soalnya biar kuat Mas. Jadi daya tahan Daya tahan tubuh tubuhnya itu ikannya ya. nanti kalau naik ke kolam yang itu Pembesaran. ukuran kecil itu, Hah? jadi lebih kuat gitu loh. Oh. Nanti kalau 1 bulan kan lebih rentan gitu loh Mas. Masih rentan juga Masih ya. rentan. Jadi di dalam satu kolam pemijahan itu ikan akan ditaruh di situ selama 1 bulan 1 minggu Mas ya. Ya, Terus dari kolam pemijahan dipindah ke kolam pembesaran ya. Pembesaran atau kolam masih kolam gimana ya maksudnya? sortir lah. Bukan. Kolam kecil Mas, belum Oh. kolam pembesaran. Oh, Kalau masih ditaruh kolam kecil masih dulu. kolam kecil dulu, lalu kalau udah ukuran sedang segini-gini gitu Mas. Nah, kira-kira Lalu usia berapa itu? Kalau ukuran segini itu kisaran 1 bulan setengah. 1 Mas. bulan setengah. 1 bulan Itu setengah. baru dipindah di kolam pembesaran ini. Pembesaran. Oh, jadi ada beberapa tahap ya untuk dari Mas Tita ini ya. Dari kolam pembenihan tadi, terus dipindah ada kolam khusus lagi ya. Ini untuk lebih menambah daya tahan ikannya agar lebih maksimal nanti di kolam pembesaran gitu Mbak ya. Iya, Itu kisaran 1 bulan setengah. Nah, terus sama Mas Tita ini ikannya akan langsung dipindah di kolam pembesaran yang ada di belakang ini ya. Ini kolam pembesarannya Mas Tita ini ya.